Saudara Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Vonis dibacakan tadi pagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini divonis 10 tahun penjara atas kasus korupsi dan juga pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar kurungan penjara 4 bulan. Dalam perkara ini, saudara, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menduga SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan juga direktorat di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kasus Syahrul Yassin Limpo ini begitu cepat disidangkan hingga jatuh vonis. Berbanding terbalik, saudara, dengan kasus Firly Bahuri yang juga melibatkan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Lalu bagaimana penuntasan kasusnya? Kita akan bahas setelah tayangan berikut ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 12 tahun penjara. Syahrul juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 14 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika, paling lama 1 bulan setelah putusan ditetapkan. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Vonis terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Syahrul 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sedangkan vonis yang diterima adalah 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Soal kewajiban uang pengganti, putusan hakim juga lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut uang pengganti sebesar 44 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika. Sedangkan putusan hakim turun sebesar 14 miliar rupiah namun tetap dengan 30.000 dolar Amerika. Meski menerima putusan hakim, Syahrul membantah menikmati uang korupsi yang dituduhkan. Syahrul pun menyebut kasus yang menjeratnya bukanlah proyek atau izin impor yang lebih berpotensi besar untuk dikorupsi. Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Tak cuma kasus di Kementan, Syahrul kini juga tengah berproses hukum di Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan yang diduga dilakukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam sidang 24 Juni lalu, Syahrul Yassin Limpo mengaku pernah memberikan uang 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri. Penyerahan uang dilakukan 2 kali masing-masing 800 dan 500 juta rupiah. Menurut Syahrul Yassin Limpo, ketika itu dia berulang kali dipanggil KPK dan kemudian Firly proaktif mendekatinya. Berapa kali penyerahannya masih ingat, saudara? Apa hanya sekali atau 2 kali? Yang dari saya 2 kali. Dari saudara 2 kali ya, awalnya 500 sama ada yang 800 ya, juga? Kurang lebih seperti itu kan. 800 ya? Iya. Ya. Itu intinya apa itu, untuk penyerahan uang itu intinya apa? Untuk tidak melanjutkan perkara atau gimana? Tidak ada tidak disebut apa-apa. Saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini, dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah Pak Firly. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengatakan sedang mengembangkan kasus dugaan pidana korupsi lain yang melibatkan ex-ketua KPK Firly Bahuri.
Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan akan segera menggelar perkara kasus dugaan TPPU terhadap Firly untuk menentukan status selanjutnya. Yang saat ini kita sedang lakukan baik itu penyelidikan maupun penyidikan, ya. Itu di jawabannya bahwa selain dalam penanganan perkara akuo pasal dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 12E kecil atau 12B besar atau pasal 11 junto pasal 65 KUHP, itu ada perkara lain yang saat ini sedang kita lakukan, baik itu penyelidikan maupun penyidikannya. Ya. Nanti kita akan update rekan-rekan sekalian, yang jelas saat ini penyidik, baik itu penyelidik sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas perkara lainnya. Firly ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Hingga kini 7 bulan berlalu, Polda memutuskan tidak menahan Firly dan kasus ini belum sampai ke pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Lalu bagaimana dengan status hukum untuk ex-ketua KPK Firly Bahuri yang kasusnya beririsan dengan SYL? Kita bahas malam hari ini, saudara, bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga ada mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud dan juga Pak Yusuf. Selamat malam, Mbak Nilu. Ya, saya ingin ke Pak Saud dulu. Anda pernah menjadi pimpinan KPK, melihat vonis yang diberikan kepada Syahrul, bagaimana menurut Anda? Iya, normatifnya sih masih sangat normatif ya. Dan hakim juga bilang kan normatifnya yang memberatkan itu bahwa dia tidak mendukung program pemerintah pemberantasan korupsi. Sejak kapan Indonesia serius berantas korupsi? Ya kan? Jadi sangat normatif lah ngomongnya gitu. Kalau pasal itu kan 12E itu kan 20 tahun ya, di jaksa nuntut 12 terus putuskan 10 denda dan seterusnya. Jadi maksud saya kalau itu formil materialnya biar aja itu milik jaksa penuntut dan hakim. Tapi buat kita kan, Anda bisa bayangkan nggak? Ada orang puluhan tahun membina karirnya jadi eselon 1, kemudian dia nggak bisa melawan, which is itu dikenakan pasal 12E tadi, kecil tadi itu, bahkan dia diperintah-perintah untuk nguntip-nguntip, ngumpul-ngumpul, terus dia jalankan, dia nggak berani ngelawan gitu. Oke. Makanya lawyernya kan bilang tuh minta dibebaskan, walaupun tuh hakim tadi udah bilang nggak bisa. Dia juga satu harus paham bahwa itu berbuat salah. Jadi kalau kembali ke kasusnya, saya pikir kita belum ada upaya yang sangat serius ya. Karena kalau kita lihat, kalau kita tonton dari awal sampai akhir putusan tadi itu, kata per kata, kayaknya memang kebangetan banget kasus itu. Tapi Anda merasa belum terlalu serius begitu ya melihat putusan itu ya? Saya menarik ya, dalam persidangan itu Syahrul Yassin Limpo sempat menyebut soal pemberian uang kepada Firly Bahuri. Bahkan dia juga menyebut Firly Bahuri ini secara proaktif menghubungi ia setelah ia beberapa kali dipanggil oleh KPK. Pak Saud, kalau Anda melihat statement-statement itu bisa jadi dasar harusnya untuk bisa menahan Firly Bahuri ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sangat. Karena begini nih Lu ya, saya harus jelaskan dulu. Waktu menteri sebelumnya, itu which is itu menjabat menteri yang sekarang. Waktu saya di KPI itu kan menteri sebelumnya itu Menteri Pertanian. Terus kemudian SYL ini keluar, dia masuk lagi. Ketika itu kita sudah melihat bahwa memang banyak kompleksitas di Kementerian Pertanian ini. Oleh sebab itu, waktu itu menterinya bilang, kalau Pak Saud nggak bisa jaga saya di sini, bikin aja patung Pak Saud di depan gedung pertanian itu. Begitu hopelessnya orang menjaga pertanian di Indonesia. Kemudian kita tempatkan orang di situ untuk menjaga mereka. Ketika itu Menteri Pertanian yang sebelumnya yang sekarang menjabat itu saya harus objektif mengatakan ada kinerja yang lumayan. Karena kita misinya menjaga orang baik tetap menjadi baik. Sekarang tugas KPK itu harus menjaga orang baik tetap baik, dia malah jadi dikenakan pasal pemerasan kayak begitu. Anda bisa bayangkan dia kenakan kan pasal 12E juga tuh nanti dia. Kalau lihat dari keterangan Polda ya. Anda bisa bayangkan udah terbalik-balik Mbak Nilu kerja ini kita ini sekarang.
Oke, ya itu memang yang juga menjadi sorotan. Saya ingin ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, sudah jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Bahkan dalam persidangan SEL menyebut jelas memberikan uang begitu. Tapi kok Polda Metro Jaya sampai detik ini tidak menangkap Pak Firly Bahuri gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mbak Nilu. Jadi jelang putusan SEL pada hari ini, saya berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, berkomunikasi dengan direkturnya. Sampai saat ini posisi berkas perkara FB masih P19. Penyidik terus melakukan komunikasi dan koordinasi ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan DKI Jakarta. Jadi ini posisinya. Yang kedua, kita dapat penjelasan lagi, sementara dipastikan bahwa tersangka masih kooperatif, jadi penyidik masih mempertimbangkan itu untuk belum menahan. Kami sendiri tentu sebagai pengawas tetap memberikan masukan dan saran, mendorong bagaimana harapan publik terhadap kasus ini. Tentu apabila memang penyidik sudah yakin mampu memenuhi semua petunjuk jaksa penuntut umum, tentunya bisa dilakukan penahanan. Itu tetap kita hormati kewenangan penyidik. Maaf Pak Yusuf saya potong, tapi begini Pak Yusuf, ada kekhawatiran kan yang muncul ketika tersangka kemudian tidak ditahan, kan ada potensi dia bisa saja menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu kan jadinya akan semakin menghambat. Apa jawabannya Polda dalam soal itu? Sampai sejauh ini Polda sudah menguasai barang bukti yang berasal dari tersangka. Jadi dipastikan tidak ada barang bukti yang itu bisa dihilangkan karena sudah ada penyitaan. Jadi itu yang diyakini oleh jaksa oleh penyidik. Hanya ini kan pasal-pasal yang diterapkan ini kan unsurnya ada 3 ya. Jadi jaksa penuntut umum sendiri memastikan bahwa semua unsur itu jelas alat buktinya, baik itu terkait dengan pemerasan, tindak pidana pencucian uangnya, termasuk terkait dengan pelanggaran Undang-Undang KPK sebagai pimpinan. Nah, apakah ada unsur lain? Itu yang belum kami pastikan, hanya penjelasan yang terakhir pada hari ini kaitannya petunjuk-petunjuk yang dari jaksa penuntut umum yang posisinya menjadi P19 itu ada kaitannya dengan alat bukti. Oke, kalau semua sudah dipegang, semuanya sudah jelas, apa yang menahan untuk tidak menahan untuk kemudian membiarkan Pak Firly masih ada di luar? Ya kami rasa pertimbangan mereka itu kan soal ya keyakinan sebenarnya, waktu. Penahanan itu kan ada batas waktunya, 20 hari. Nah, apabila petunjuk jaksa tidak bisa dipenuhi untuk dilimpahkan berkasnya kembali, dilengkapi, sepertinya tidak yakin dalam masa 20 hari itu bisa penuhi. Berarti Polda masih belum yakin sampai dengan saat ini bisa memenuhi itu semua? Sepertinya mereka penuh kehati-hatian untuk memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum. Saya begini, ini tentu pengawalan kasus ini tidak hanya pengawalan pada penyidik, tapi perlu juga pengawalan pada jaksa penuntut umumnya. Kalau ini sudah lama gitu kan, dari November, maka kan kepastian hukumnya harus diberikan. Nah, kalau memang menurut jaksa penuntut umum ini unsurnya tidak terpenuhi, bukan alat buktinya, itu kan harus diberikan kepastian. Kami sendiri tetap mendorong penyidik, ini kalau P19 terus nanti diduga tidak profesional penyidik. Itu presiden buruk bagi polisi ketika kemudian di P19 terus tidak selesai-selesai ini, sementara ditunggu terus oleh publik. Saya ke Pak Saud, singkat saja Pak Saud, kalau Anda sendiri menilai apa yang kemudian harus dilakukan Polda ini untuk bisa segera menahan Firly Bahuri, karena publik mempertanyakan itu. Kemarin kan disebutkan salah satunya banyak case-nya gitu, sepertinya kayak gelondongan gitu. Jadi pasal 12E kecil atau pasal yang lain, pencucian uang, atau kemudian pasal 36 Undang-Undang KPK dan pasal 65. Nah, persoalannya kembali kan kita harus memastikan bahwa ada peristiwa pidana yang dilakukan bersangkutan. Dalam kaitan ini adalah yang kita sebut unsur pemberatannya itu sangat besar gitu. Ya kan? Korupsi dilakukan oleh
chairman pemberantasan korupsi di sebuah negara 200 juta penduduk. Oke. Terus Anda bilang itu nggak prioritas. Terus Anda bilang itu tidak ada unsur pemberatannya. Oke, akan ada kompleksitas kasusnya pemerasan dan lain-lain, kemudian ada pencucian uang. Ambil aja yang sangat katakan lebih prudent untuk dilaksanakan. Ini pasal 36, 65 itu udah jelas kok itu. Oke. Anda nggak boleh ketemu dengan siapapun dengan alasan apapun. Pimpinan KPK nggak boleh. Oke, Itu jadi ambil satu-satu begitu ya, selesaikan satu persatu. Ambil satu aja tuh bisa sebenarnya, nggak usah mesti. Kan kemarin kan Kapolda bilang itu ini banyak case-nya, kita nggak mau menyicil katanya gitu. Kalau ada kesulitan gelondongan cicil aja tuh biasa kok, nanti kemudian jaksa laporan lagi, kemudian itu dilakukan penyidikan berikutnya, itu biasa kayak begitu. Oke, ya mudah-mudahan ini kita akan lihat bersama bagaimana Polda menanggapi ini. Tentu saja masyarakat sudah sangat gemas ya sebenarnya dengan kinerja Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus Firly Bahuri ini. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK, dan juga Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu, Pak Saud.